Oke, ketemu lagi dengan kami dari channel Newsclan Official. Saudara, pada video kali ini kita akan bongkar Rizik Syihab, seorang oknum Habib yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tetapi tidak terbukti secara ilmiah, bukan fitnah. Saudaraku, seperti biasa, saya akan sampaikan semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan umur yang panjang yang penuh barokah ya. Semoga semuanya sehat walafiat lahir batin ya tentunya, dan diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia dan di akhirat. Selalu kita ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang terbukti secara saintifik, secara ilmiah. Bukan fitnah, bukanlah cucu Nabi. Nah, jadi sekarang sudah diungkap oleh Kiai Haji Madiun Usman bahwa nasab Ba'alawi tertolak berdasarkan kajian berbagai macam disiplin ilmu. Ada ilmu nasab, sejarah, filologi, bahkan ilmu metafisika. Ada sejumlah kiai yang sudah bermimpi bertemu Rasulullah yang menyampaikan bahwa para Ba'alawi keturunan imigran Yaman ini bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang pasti ada dalil pastinya, yaitu ilmu genetika, tes DNA, bukanlah sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, salah satu oknum Habib yang paling fenomenal dan dianggap representasi sebagai oknum Habib yang paling bikin gaduh adalah Rizik Syihab. Rizik Syihab namanya populer setelah dia diangkat sebagai imam besar oleh orang-orang yang mendukungnya. Para muhibin mengangkatnya sebagai imam besar, bahkan mengangkat dia sebagai imam Ahlul Sunnah wal Jamaah. Tetapi itu semua tidak benar karena itu adalah klaim sepihak. Maka kita pertanyakan, siapa kelompok yang menganggap dia sebagai imam besar? Dan siapa kelompok yang menganggap dia sebagai imam Ahlul Sunnah wal Jamaah? Ya tentu dari para muhibin dari Habib Rizik sendiri. Nama dia itu begitu moncreng ketika dia mendirikan FPI, Front Pembela Islam, yang sekarang sudah dia hancurkan dalam tanda petik ya, sudah dibubarkan oleh pemerintah dan berkamuflase menjadi Front Persaudaraan Islam. Tetapi orang-orangnya ya itu saja, anggotanya ya para muhibin. Nah, saudara, ada seorang artis yang dulu pernah viral mengatakan Habib Rizik ini penjual minyak ngaku cucu Nabi. Minyak wangi, penjual obat ngaku cucu Nabi. Lalu dia bisa kaya raya, terkenal, bisa melanjutkan pendidikan, ya, bisa menjadi teman para politikus, dan akhirnya dia ikut terjun ke politik. Tetapi akhirnya apa yang digunakan? Politik identitas. Juga jual-jual agama, tidak hanya jual-jual agama, tetapi juga mengkapitalisasi nasab Rasulullah demi mendapatkan kemenangan dan kemuliaan. Tetapi apa yang terjadi? Faktanya ternyata nama dia sekarang sudah enggak marketable lagi seperti dulu. Nama dia sekarang sudah rungkat. Mengaku cucu Nabi sudah banyak yang enggak percaya. Buktinya apa? Buktinya ketika dia mendukung salah satu calon presiden, kapan hari itu tidak menang. Tidak menang, artinya apa? Karomahnya, keramatnya itu udah luntur. Salah satu Habib yang pernah memuja-muja Rizik ya tentu saja kalian udah ingat namanya Novel Alaidrus, menganggap Pak Rizik ini sebagai wali Allah. Maka siapa yang berani mengkritik Rizik dianggapnya iblis. Tetapi itu kembali lagi kita sebut adalah doktrin yang membodohi umat. Kalau semuanya percaya kepada apa yang disampaikan oleh Novel Alaidrus, maka kita bilang itu sudah terdoktrin, itu sudah terpengaruh oleh kalimat yang kesannya itu didengar telinga enak, tetapi sebenarnya kalau kita cermati itu adalah doktrin yang membodohkan umat. Kalau itu dibiarkan, wow, bisa terjadi pembodohan massal itu. Ya, nah saudara, kita pertanyakan, orang seperti Rizik Syihab disebut wali Allah, kok bisa gitu loh, padahal dia suka mendoakan orang lain yang buruk-buruk.
viral doanya dia yang pernah mendoakan Pak Jokowi. Jadi kita ngakak ketika ada bilang Rizik Syihab adalah seorang wali Allah. Oke. Ada sebuah video menarik yang disampaikan oleh Gus Ubat Aminullah terkait sosok Rizik ini dan juga kelompoknya FPI ini suka klaim. Nah ini yang diklaim luar biasa ya. Katanya ada Muhyiddin yang bilang nih saudara, si Rizik ini mirip-mirip dengan Buya Hamka. Jadi Rizik ini dianggapnya adalah ngikutin Buya Hamka, tetapi kita bilang nggak level bro, jangan dipadankan antara Rizik Syihab dengan Buya Hamka. Wow, antara bumi dan langit itu. Ya, jadi ini ada sebuah video berjudul Kiai Pribumi ya disiksa oleh oknum Habib Ba'alawi Jahanam ya dari channel Pondok Pesantren NKRI, Ponpes NKRI. Kita simak dari Gus Ubat Aminullah ya, membahas tentang Rizik Syihab juga ini. Berikut ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa. Karena ada yang chat ke saya sedikit menggelitiklah di telinga saya itu. Saya nggak tahu dia tahu nomor saya dari siapa. Dia mengatakan begini, ngapunten ini agak ada hubungan dengan Habib Rizik masalahnya. Dia mengatakan begini, Habib Rizik ini mencontoh Buya Hamka katanya dalam jiwa perjuangannya. Loh, kata siapa mencontoh Buya Hamka? Wong saya ini hafal marsnya FPI kok. Kalau saya ukur secara marsnya saja, kenapa FPI ini sampai dibubarkan? Karena sangat jauh dari ADART-nya yang berhubungan dengan nasionalis. Ayo buktikan. Saya tahu persis nih. Saya bandingkan lirik yang dibikin oleh Habib Rizik yang katanya imam besar, bahkan ada juga yang mengatakan dengan PD-nya salah satu Habib 10 tahun, 20 tahun yang akan datang Habib Rizik akan menjadi pahlawan nasional katanya. Mati aja belum sudah mau dideklarasikan begitu. Nah ini kepedean. Saya pahami dari bahasanya. Nih lirik Mars FPI sama lirik panggilan jihad yang dibuat oleh Buya Hamka. Kalau Buya Hamka agamis nasionalis cendekiawan. Sebentar. Tadi ada kalimat Muhyiddin tentunya itu yang dikutip oleh Gus Ubat. Rizik Syihab mau dijadikan pahlawan nasional, bro. Dari mana kriterianya? Ya nggak mampu, nggak ada kriteria dia mau jadi pahlawan nasional, nggak layak ya. Jadi kita sampaikan sebelum itu terjadi, kan mereka suka klaim sebelum Muhyiddin mengangkat Rizik Syihab sebagai pahlawan nasional, kita pertanyakan apa jasanya untuk negeri ini, ya? Apa jasanya coba? Nggak ada, bro. Ya. Panggilan jihad yang dibuat oleh Buya Hamka. Kalau Buya Hamka agamis nasionalis cendekiawan, betul itu. Dan bisa kita lihat dari liriknya. Saya kira kalau orang-orang tua yang umurnya hidup di tahun 60, 70, 80 kayaknya sering mendengar di radio. Makanya Buya Hamka sangat diterima dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak lepas daripada NKRI nasionalis. Beda dengan FPI. Ngapunten kalau di sini ada yang nonton orang FPI, jangan sosok FPI lah. Ya. Ditempelengi pokoknya kalau. Jadi nggak bisa kalau ngejiplak dari Buya Hamka dulu 2006 itu. Habib Rizik itu loh duet ceramah sama Abu Yama Magufran. Disasak gantung di gembongnya FPI. Serius itu. Dan ciri khas daripada FPI itu kalau ada acara, mereka itu diperbekali golok, samurai, itu udah biasa. Sok, siapa yang mau debat? Yang mau menganggap, oh itu fitnah. Fitnah dari mana? Saya tahu persis pergerakannya itu. Ya. Pertama kali launchingnya Mars FPI saya tahu gitu. Tahu lah pokoknya ya. Nah, kita lihat ya teksnya nih. Saya nggak akan nyanyikan lah, malas. Teksnya aja, nanti kalau Buya Hamka saya nyanyikan. Di sini kan kalimatnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan kalimatnya disamakan seperti liriknya Buya Hamka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiplak ini. Cuma kan dia mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kalau FPI. Nadanya aja udah enakan Buya Hamka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kan? Ya, saya tidak menyalahkan isinya, tapi begini, kalimat ini kan Allahu Rabbuna wa huwa qasduna. Allahu Rabbuna. Nah gitu. Wa huwa qasduna Muhammad Rasulullah wa qudwatuna. Itu kan kalimatnya. Di sini dijelaskan memang betul Allah Tuhan kami dan Allah tujuan kami, Nabi Muhammad utusan kami, termasuk Quran imamuna. Wal jihadu sabiluna wa syahadah goyatuna. Betul. Lihat di panggilan jihadnya. Ini yang beda teks di sini. Hayya 'alal jihadi, hayya 'alal jihadi, nansurul islami wal muslimin. Habib Rizik ini cukup di Islam wal muslimin. Hayya 'alal jihad. Ayo kita jihad, kita berjuang untuk menolong umat Islam, untuk menolong agama Islam dan kaum muslimin. Gitu loh maksudnya. Beda. Makanya kalimat terakhir iskariman au musyahidan. Ini nukilan daripada hadis Nabi. Ketika kita menolong agama Islam dan orang muslimin, maka iskariman au musyahidan. Pilih, pilihannya dua. Hidup mulia atau mati syahid. Itu doktrin. Itu kan? Coba kita cek dengan liriknya Buya Hamka. Oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci penentu kutuk berjuang, hidup serentak untuk membela kebenaran, untuk negara, bangsa, dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan. Oh, beda. Beliau mengajak jihad ini, di sini menyantumkan memang, karena beliau orang Islam. Kalam suci penentu kutuk berjuang. Betul, karena pedoman kita. Wal Qur'anu imamuna. Hidup serentak untuk membela kebenaran, untuk negara, bangsa, dan kemakmuran. Nah, dia gak punya Habib Rizik kalimat ini. Cek liriknya, gak ada. Hukum Allah tegakkan. Jadi kalau saya katakan kemudian ada oknum FPI ngomong ke saya, itu kan meneruskan perjuangannya Buya Hamka, pret itu. Gak bisa. Itu kan? Dari kalimat ini sudah sangat berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci penentu kutuk berjuang, hidup serentak untuk membela kebenaran, untuk negara, bangsa, dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan. Nah ini kalau yang lahir di tahun 60 pasti tahu, karena sering diputar. Ya Alhamdulillah saya umur orang kelahiran zaman kekinian, tapi kita dikenalkan, karena dulu Abu Yamama Gufron sering nyetel ini. Serius. Sering disetel oleh Abu Yamama Gufron. Makanya saya hafal, ini kok lagu enak banget. Nah, ini lagu karya daripada Buya Hamka. Buya Hamka ini orang Islam, pejuang. Tapi beliau dalam mengajak hayya 'alal jihad fid diniyah wa wataniyah, mengajak jihad untuk mempertahankan agama dan bangsa, bukan agama toh. Karena Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini, maka jangan salah ya. Oke. Bagi orang-orang yang masih kekeh mengaku dirinya sebagai cucu Nabi, bahkan ada Habib yang ketika salah satu ustadz datang ke rumahnya meminta klarifikasi apakah jenengan benar-benar Habib ataupun bukan, kemudian ditabok sama sandal sama Habib tersebut, sampai syarifahnya teriak-teriak yang mengatakan, kamu ini bukan ustadz, kamu bukan kiai. Kalau kamu tidak bisa menghormati Habib dan syarifah, jangankan surga, baunya surga tidak akan dikasih. Itu kata syarifahnya. Berarti kalau ada Habib ataupun syarifah, sebenarnya nggak pantas. Kalau Habib kemudian yang perempuan disebut syarifah, karena Syekh Nawawi sudah mencatat dalam syarah Ongkudul Ijen. Kalau Habib, maka lawan perempuannya adalah Hubabah atau Hababah. Kalau Asyarif, baru syarifah. Kalau As-Sayyid, As-Sayyidah. Itu yang ada dalam kitab syarah Ongkudul Ijen. Dan istilah Habib dan Hubabah atau Hababah itu min ba'di ahlil bilad. Itu adalah bentuk istilah ya Yaman. Wali aktar.
Sementara fastilahul aksar menurut seluruh negara, kebanyakan negara meyakini bahwa cucu Nabi, dzurriyyah Rasul itu namanya as-sayyid ataupun as-syarif. Sok buka dalam Syarah Uqudul Jen yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten. Banyak juga yang mengatakan kalau Habib ini kebal hukum, bahasanya begitu, karena terlindungi dengan darah Rasulullah. Padahal Kanjeng Nabi mengatakan begini kepada Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a ya Fatimah binti Muhammad. Ini Rasulullah sendiri loh. Kenapa Rasulullah menyampaikan demikian kepada Fatimah? Karena Rasulullah ingin anak turunnya jangan merasa bangga karena bapaknya adalah seorang nabi. Karena Rasulullah ingin dzurriyyah-dzurriyyahnya jangan merasa hebat karena Muhammad sebagai Al-Mustafa wal Imamul Mursalin. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi, hei Fatimah, kata beliau, sungguh aku tidak cukup sebagai pembelamu di hadapan Allah. Artinya kata Rasul, saya sebagai orang tua saja tidak bisa membelamu di hadapan Allah. Kalau kamu tidak punya ketakwaan, maka urusan ketakwaan, maka perbaikilah dirimu sendiri. Di sana ulah goreng adab ke Allah gitu. Ini kan tidak. Kebanyakan orang, padahal mereka sudah tahu hadis ini adalah hadis yang sahih dan ini disampaikan langsung oleh baginda Rasul, tapi mereka kebanyakan dari para habaib goreng adab ke Gusti Allah. Betul apa tidak? Goreng adab, jelek etikanya, kan begitu. Sementara Kanjeng Nabi sudah mengatakan demikian. Di Indonesia rame-rame para habaib bersandar semuanya kepada Kanjeng Nabi. Kami cucu Nabi, kami yang punya syafaat. Indonesia kalau nggak ada habaib tidak akan merdeka. Kalau Indonesia tidak ada habaib, kiamat. Siapa itu? Itu dalil dari mana? Kan begitu. Maka kita jangan kalah. Terus suarakan bagi orang-orang yang seperti itu. Ya, karena bagaimanapun juga mereka para habaib sampai dini hari di dalam mindsetnya, pemikiran mereka masih menganggap bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang terendah secara kasta sosialnya. Serius. Melekat itu. Karena itu adalah pemikiran yang dituangkan oleh penjajah Belanda pada waktu itu. Maka pantas ketika ada kiai ditaboki sampai sandal oleh Habib. Kalau orang berpikir dia adalah pendatang. Walaupun dia tidak berpikir sebagai pendatang, ukhuwah insaniyahnya di mana? Nggak mungkin sampai ditabok sama sandal. Ini kan berarti etikanya nggak ada. Kanjeng Nabi itu sampai disebut orang gila. Ini kalau benar dia mencontoh Kanjeng Nabi. Bahkan orang Yahudi, orang Nasrani beberapa kali ingin membunuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai dilempari batu, dilempari dengan kotoran. Tidak, tuh Kanjeng Nabi melempari balik. Mereka sering mengatakan Ad-Dibai yang diba'alawikan, padahal bukan As-Sayyid ya, pengarang Diba ini katanya Habib. Nah ini juga pembohongan, sudah pembohongan. Kanjeng Nabi sudah paham, in udiya ya'fu wa la yu'aqib. Ketika disakiti tidak akan membalas. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Ketika dimusuhi Kanjeng Nabi tidak akan pernah menjawab atau memusuhi kembali. Itu kan, itu sifat Kanjeng Nabi. Ini baru aja ada orang datang ke rumahnya mengklarifikasi, Bib, apakah benar jenengan ini adalah seorang Habib? Saya meminta data yang konkret seperti apa. Langsung ngambil sandal, ditabuk sama sandal. Nah ini dobol bahaya. Nah ini sudah sangat salah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itu aja yang saya sampaikan. Jadi intinya yang pertama, ketika Habib Rizik ini dianggap sebagai estafetnya Buya Hamkah, tolak saya. Karena tidak sesuai, dalam marsnya saja sudah berbeda. Sangat jauh. Maka jangan salah kalau FPI sampai dibubarkan. Begitu ya. Tetap salam rukun untuk semuanya. Indonesia tetap NKRI. Terima kasih Gus Ubed Aminullah. Jadi saudaraku, banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat, bahwa orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Rasulullah tetapi tidak terbukti berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan juga tes DNA. Ya, jadi memang ini harus tetap disosialisasikan seperti yang disampaikan oleh Gus Ubed tadi.
kita bantu untuk edukasi masyarakat supaya masyarakat itu sadar dan semakin banyak yang tidak percaya pengakuan dari Oknum Habib bahwa Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Jelas ini tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tetapi dengan adanya perjuangan, adanya ketekunan, keseriusan ya, kesabaran, insya Allah lama-lama akan semakin banyak warga bangsa ini sadar dan keluar dari perbudakan spiritual ya, tidak lagi menjadi budak dari oknum-oknum Habib Ba'alawi. Itu harapan kita, saudara. Ya, sekali lagi harapan kita semuanya, bangsa ini keluar dari perbudakan spiritual. Jangan ada yang bermental inlander, bermental jongos, terutama untuk generasi muda penerus bangsa. Perjuangan kita mungkin tidak bisa kita rasakan hari ini, tetapi yakin kalau kita konsisten istiqomah, generasi penerus kita, anak cucu kita nanti, kita berharap tidak menjadi jongos, tidak menjadi budak spiritual dari oknum Habib Ba'alawi. Ya, kita lanjut apa yang disampaikan oleh Gus Ubad Aminullah berikut ini ya. Ini juga menarik, saudaraku. Kita sampaikan lagi untuk Anda. Allah Ta'ala, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa ketika ada narasi yang berkaitan dengan habaib, ketika ada narasi yang berkaitan dengan Ba'alawi, kemudian mereka para muhibin langsung mengatakan kita ini sebagai pembenci Ahlul Bait. Tidak sedikit ketika ada narasi yang meluruskan dari sejarah yang telah dipublikasikan oleh para habaib, baik itu di media sosial ataupun di website. Kemudian orang-orang kita, para kiai, para gus, para ustadz dari orang Nusantara meneliti, meluruskan dari apa-apa yang telah dikelirukan secara tersengaja. Kemudian kita ini diklaim sebagai pembenci zuriyah Rasul. Ini kan sebenarnya narasi yang bobrok. Artinya nalarnya gagal. Padahal kenyataannya orang-orang yang berjuang sampai dini hari, baik itu yang berhubungan dengan tes terputusnya nasabah Alawi, kemudian orang-orang para pejuang yang mengkanter meluruskan dari sejarah-sejarah yang sudah dirubah oleh Ba'alawi, bahkan dari silsilah Thariqah sendiri pun yang dirubah oleh Habib Lutfi. Ini justru orang-orang yang berjuang ini adalah menjaga marwahnya zuriyah Rasul. Ya, betul. Kalau ya, tidak ada yang menyadarkan, siapa yang menyadarkan mereka? Nah, logikanya begitu. Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa orang yang membahas Habib, membahas dawir-dawirinya Habib, kemudian kita teliti dari silsilah Syadiliyah yang dihabibkan oleh Habib Lutfi, kita dianggap sebagai pembenci Ahlul Bait. Padahal mereka sendiri belum tentu dzurriyyah Rasul, karena sampai dini hari juga belum terverifikasi. Ada juga orang yang mengatakan begini, oh kalau begitu kamu tidak ikut ulama Nusantara. Orang Syekh Nawawi juga mengisbat kok. Syekh Nawawi itu mensohihkan, mengisbatkan nasab Alawi. Gak ada. Saya tidak menemukan satupun kitab di mana Syekh Nawawi mengisbat kemudian mentashih daripada keabsahan nasab Alawi. Justru kalau kita lihat di dalam Syarah Ungku Dirijen, beliau memperjelas antara nama dzurriyyah Rasul yang diklaim oleh sebagian penduduk negara dan sebagian dan kebanyakan daripada negara yang lainnya. Kita harus jernih. Jadi jangan dikit-dikit wah ini pembenci dzurriyyah Rasul. Kalau kita sebagai pembenci dzurriyyah Rasul, gak mungkin di Indonesia ini rame-rame membaca manaqib Tua Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang jelas beliau intisab kepada baginda Rasul. Yang padahal para habaib belum tentu baca manaqib. Belum tentu. Kan begitu nih kalau kita mau fair-fairan ya. Kita ini diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh para kiai. Sekalipun kita ini menjelaskan dari beberapa dawir-dawirnya Habib yang menyesatkan, bahkan sampai kita juga berani menjelaskan nasab-nasab atau sanad-sanad thariqah yang dikelirukan oleh Habib Lutfi, nggak ada kita benci kepada Habib, nggak ada kita benci kepada mereka. Kita ini demi menjaga marwah baginda Rasulullah.
Karena yang mereka bawa ini adalah nama kesucian Nabi Muhammad SAW. Coba ingat, di dalam hadis Nabi, kita ini dari dulu sudah sangat-sangat diajarkan oleh para kiai. Yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau mengatakan, Innallaha harramal jannata man zalama ala ahli baiti. Itu ada garisnya. Innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti. Kata Nabi, sungguh, wah di sini sudah pakai inna, pakai taukid. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan surga bagi siapa saja yang menzalimi ahlul baitku, kata Nabi. Tapi kan bahasan ahlul bait ini jangan kemudian, karena saya lihat dari website itu, kalau ini hebatnya strategi mereka, marketingnya mereka, buka saja di Google penjelasan ahlul bait, nanti yang muncul para habaib tuh. Ini saking hebatnya zaman digital, yang muncul itu ya Habib Lutfi, Habib Umar bin Hafid, para habaib semua. Kalau yang berhubungan dengan ahlul bait, padahal di Nusantara tidak sedikit orang-orang para ulama yang intisab kepada baginda Rasul. Bahkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani atau Madzhabul Arba'ah yang jelas nasabnya sudah isbat sampai kepada baginda Rasul, itu nggak ada. Kita tulis ahlul bait Nabi, pasti para habaib dari Yaman yang muncul. Sok buka, mau di YouTube-nya, mau di Google-nya. Artinya sistem mereka ini sangat kuat di media, sengaja untuk melemahkan kita orang-orang pribumi, ditakut-takuti. Sehingga kalau kita melawan sedikit kepada para habaib, ahlul bait, kan begitu klaimnya. Padahal ahlul bait itu tidak ada jaminan loh, kecuali orang yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Tidak ada, sekalipun itu dzurriyyah Rasul, tidak ada jaminan di hari kiamat semuanya masuk surga. Maka betul, la ughni anki minallahi syai'a, kata Rasul kepada Fatimah, saya ini gak cukup sebagai pembelamu nanti di akhirat kalau kamu tidak punya ketakwaan. Nah, narasi ini yang disampaikan Kanjeng Nabi harusnya dipakai oleh Pak Alawi kalau mencontoh baginda Rasul. Haram hukumnya bagi orang yang zalim kepada ahlul bait, haram kita. Bahkan Allah tidak akan pernah memberikan surga, betul. Nah, ini dibuatlah narasi, makanya kemarin ada Syarifah yang ngomong seperti itu. Karena membela bapaknya Habib, kemudian ustadz dari pribumi ditampoli pakai sandal, Syarifahnya teriak-teriak. Kamu kalau benci sama Syarifah, benci sama bapak saya sebagai Habib dzurriyyah Rasul, jangankan surganya, baunya surga gak akan dikasih. Itu kata Syarifah. Akhirnya jadi dawir. Padahal hadis Nabi ini bukan untukmu, hei Habib. Bahasanya begitu. Innallaha harramal jannata ala ahli baiti. Ala man zalama ala ahla baiti. Allah memang mengharamkan surga. Tapi ahlul bait yang mana? Kan begitu. Nah, ini banyak yang kepedean. Dan saya yakin semuanya para habaib sekarang itu menganggap dirinya ahlul bait. Walaupun katanya, oh kami gak pernah ingin dihormati, kami gak pernah. Ya, tinggal dibuka saja. Ini digital kuat. Dari zaman dulu kita lihat sejarah zaman dulu, satu pun ulama-ulama yang masyhur karangannya luar biasa, gak pernah tuh yang mengatakan dirinya itu sebagai dzurriyyah Rasul atau di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, gak ada. Justru fitnah akhir zaman inilah berani mengatakan demikian. Kalau bukan dari Ba'alawi siapa lagi? Ya dari Ba'alawi, dan itu harus diakui. Pengakuan-pengakuan seperti itu. Apalagi auqatalahum, orang yang memerangi ahlul bait diharamkan juga. Ausabbahum, atau memaki-maki. Dan dari sekian banyak, saya kira gak ada tuh yang maki-maki mereka. Justru ulama kita banyak yang dimaki-maki oleh para habaib. Banyak. Nah, makanya saya mengajak kepada para netizen berpikir yang jernih. Jangan sedikit-sedikit kita bahas narasi bahwa yang disampaikan oleh Habib Lutfi ini keliru silsilahnya. Ya harus kita luruskan. Walaupun itu sebagai tokoh sufi, walaupun ketua Jatman, kalau secara observasi, ya menang kita lah. Kenapa kita sampai teriak berani, bukan menentang Habib Lutfi secara, tapi narasi yang beliau sampaikan, bahkan yang tertulis di dalam silsilah Syadiliyah yang sudah menyebar seluruh Indonesia sampai Asia, ini salah dan harus disalahkan. Ya, saya kira kita setuju ya dengan Gus Ubad Aminullah. Kalau memang salah ya kita harus meluruskan supaya tidak terus-terusan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat. Siapapun dia, ya, siapapun dia, nggak pandang bulu. Ya, mau yang kategori Habib yang lembut, Habib yang kasar, kalau memang salah ya harus kita luruskan. Ya saudaraku, tidak bisa lama-lama pada siang kali ini. Terima kasih sudah ikut menyimak, berpartisipasi dengan channel kita. Saya akan baca beberapa komentar yang terbaru ya. Dari Garuda Sakti, boykot Habib Ba'alawi secara nasional, jangan kasih panggung. Dari Bang Junet, bongkar kebobrokan atau borok ya. Kaum dobol Ba'alawi jangan dipakai lagi habaib kadrun untuk dakwah pemalsu dokumen dan makam ulama-ulama kita.
Ya, betul. Dari Imam Sodikin, terima kasih. Wahai saudaraku leluhur, kita dijajah, ya, dan melawan penjajah. Apakah kita masih saja dijajah? Kacung-kacung penjajah dari Pak Alawi? Itu pertanyaan mendasar. Oke, saudaraku, mohon maaf tidak bisa semua komentar saya bacakan. Kita jaga persatuan, kita tidak menebar kebencian, kita sayangi semuanya. Ini untuk kemaslahatan semuanya, baik Oknum Habib, Muhyiddin, kita semua bangsa Indonesia supaya setara. Tidak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Salam persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.